Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yoris Raweyai, angkat suara terkait elektabilitas partainya yang terus turun. Dari paparan lembaga survei, kasus KTP elektronik yang menyeret nama Setia Novanto sebagai tersangka menjadi faktor terbesar. Rapat harian menghasilkan rekomendasi politik agar Novanto segera menonaktifkan diri dan menunjuk PLT Ketua Umum. Rekomendasi politik itu kita meminta kepada Ketua Umum untuk dinonaktifkan. Dengan alasan dua. Pertama, beliau lebih fokus untuk menyelesaikan kasus hukum. Kedua, karena kesehatan beliau. Karena ini kan roda organisasi ini kan harus berjalan terus. Walaupun pasal 19 anggaran dasar kita mengatur bahwa kepemimpinan itu kan kolektif kolegial. Tetapi harus ada yang menjadi juru kuncinya di situ. Nah, ini tidak bisa kita biarkan. Sehingga kita merekomendasikan bahwa dengan dua alasan ini agar Ketua Umum bisa sebagai seorang negarawan untuk mengundurkan diri. Dinonaktifkan, kemudian kita masuk kepada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu sesuai dengan mekanisme organisasi untuk menetapkan apa yang terbaik, apakah kita menunjuk PLT, kemudian apalagi. Tuntutan mundur untuk Setia Novanto semakin menggema. Tekanan terbaru bahkan disuarakan oleh Yusuf Kala, politisi senior Golkar, sesepuh Golkar bisa dikatakan begitu. Bagaimana sebenarnya kondisi internal Golkar saat ini? Ada Andi Sindungi-Lingga, Ketua DPP Golkar, bergabung bersama kami. Selamat sore Bang Andi. Selamat sore Putri. Bang Andi, ceritakan dong sebenarnya awal mula keluarnya rekomendasi pengunduran diri kan dari rapat harian. Suasana rapat harian kemarin tuh bagaimana? Katanya alot, ada yang kekeh tidak mau, ada yang kekeh mau Novanto mundur. Jadi gimana sebenarnya? Ya, suasana rapat harian kemarin biasa saja sebagai sebuah tradisi Partai Golkar ya. Nggak mungkin sebuah pandangan itu disepakati oleh semua orang, pasti ada pro dan kontra. Tapi semangatnya sama semua, adalah bagaimana partai bisa berjalan dengan baik dan kemudian Pak Setia Novanto juga bisa fokus menjalankan status hukumnya dan juga kesehatannya. Jadi suasana rapat harian kemarin cukup baik lah. Semangatnya sama semua, apakah juga termasuk dari kubu terdekat Setia Novanto, katakanlah Idrus Marham misalnya, apakah sama juga mereka terbuka atas rekomendasi itu? Sama, semangatnya semua sama. Nah, memang ada yang berpandangan bahwa secara kemanusiaan Pak Setia Novanto itu kan dalam keadaan dipandang sedang mengalami musibah ya. Pertama soal tersangkanya Pak Novanto soal iktp, yang kedua juga soal kesehatan beliau. Nah, ada yang berpandangan memandang seperti itu, tapi ada yang berpandangan yang lain, justru refleksi kecintaan mereka terhadap Pak Novanto itu disampaikan dengan hal yang berbeda. Juga termasuk untuk agar beban Partai Golkar yang kita tahu sudah banyak sekali pemberitaan di media massa, Golkar disangkut pautkan dengan kasus iktp, dan ini juga harus dilakukan langkah-langkah untuk melakukan penyelamatan terhadap Partai Golkar. Artinya sudah mulai bersih-bersih sekarang Golkar, termasuk tekanan untuk mundur kepada Setia Novanto, sang Ketua Umum. Ya, yang paling penting bagi Partai Golkar hari ini adalah konsolidasi organisasi berjalan baik. Yang kedua adalah pandangan atau citra publik yang beranggapan bahwa kita secara institusional dipandang oleh publik. Kita lihat dari pemberitaan di media massa seolah-olah melindungi koruptor, itu tidak benar. Kendati pun kami meyakini bahwa Pak Novanto belum tentu bersalah karena belum ada satu kekuatan hukum tetap yang dilekatkan kepada dirinya. Bang Andi, sebenarnya seberapa pincang sih pengambilan keputusan di Partai Golkar selama Setia Novanto sakit? Pincang maksudnya? Proses pengambilan keputusan, apakah sangat-sangat terganggu? Apalagi ini kan menjelang Pilkada 2018, penetapan mulai Oktober besok gitu.
Tidak ada yang terganggu, semua proses berjalan sebagaimana mestinya ya. Kita teman-teman di Golkar itu kan secara organisasi rata-rata matang ya. Karena itu semua proses yang kami jalani hari ini adalah proses yang normal dan standar. Pada tanggal 13 September, rapat harian secara kolektif sepakat untuk membuat tim kajian. Ya, untuk mengkaji kenapa elektabilitas Partai Golongan Karya itu turun. Nah, itu ditentukan koordinator bidang Polhukam dan koordinator bidang kajian strategis Pak Ludwig dan Pak Yoris sebagai pimpinan tim dan kami sebagai anggota tim di situ. Dan kita langsung maraton karena itu amanah rapat harian, kemudian kita besoknya rapat mengundang semua anggota tim dan kemudian semua berbicara mengemukakan pendapatnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 kita mengundang lembaga-lembaga survei yang kami anggap kredibel. Termasuk salah satu laporan dari koran cetak nasional yang kita anggap juga kredibel. Dan di situ tergambar jelas bahwa penurunan elektabilitas itu tidak bisa kita hindari dari status hukum yang menimpa Ketua Umum terkait kasus IKTP. Bahkan salah satu lembaga survei mengatakan dari penurunan elektabilitas Partai Golkar itu 49% itu dikarenakan sentimen negatif yang mengemuka terhadap kasus IKTP. Nah, karena itulah tim membuat sebuah rekomendasi untuk kepentingan partai, untuk kepentingan Pak Setia Novanto, supaya ada semacam cut off positioning ya partai. Kemudian Pak Novanto kita harapkan kita sarankan di situ untuk nonaktif. Kemudian dibentuk PLT dan kemudian PLT nanti menjalankan organisasi sebagaimana mestinya dan Pak Novanto bisa fokus menjalani kasus hukumnya sekaligus juga melakukan perawatan kesehatannya yang semua kader-kader dan pengurus partai berdoa semoga beliau cepat sembuh. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya sekarang, apakah masih ada kemungkinan untuk Setia Novanto ia akan tetap kekeh berada di kursi Ketua Umum? Nanti dijawab ya, Bang Andi. Kita harus jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, kami ajak Anda kembali bergabung dengan Bang Andi dari Partai Golkar, DPP Partai Golkar. Bang Andi, terima kasih sudah masih bergabung di sini ya. Tadi kita agak jeda karena ada kendala teknis sedikit. Tapi sekarang pertanyaannya Bang Andi, tekanan sudah begitu besar. Bahkan dari Yusuf Kala sekalipun sudah berbicara bahwa Setnov sebaiknya mundur. Tapi semua memang masih tergantung Setnov mau mundur atau tidak. Nada-nadanya akan tetap bertahan menjadi ketum atau kira-kira akan mengundurkan diri kalau Anda lihat? Yang pertama saya ingin luruskan ya, bahasanya bukan tekanan tapi ini saran. Saran, oke, baik. Saran yang disampaikan oleh hasil kajian dari tim. Dan kemarin waktu kita rapat harian itu rapat harian memutuskan agar rekomendasi yang disampaikan oleh tim itu disampaikan langsung kepada Pak Novanto dan rapat memutuskan yang menyampaikan itu Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Jadi ini adalah sifatnya saran. Nah, bagaimana tanggapan Ketua Umum? Kami belum mendengarkan laporan yang ditugaskan dari rapat itu. Bahwa semuanya besok akan dibahas dalam pleno ya? Ya, secara organisatoris harus begitu, dibahas dalam pleno. Artinya ada kemungkinan tidak jadi mundur. Lalu apa yang akan dilakukan Golkar jika Setia Novanto tetap menjadi Ketua Umum Golkar dengan ancaman elektabilitas partai? Ya, dalam politik segala kemungkinan ada. Dan yang paling penting bagi kita tidak mau berandai-andai, kita tetap kawan-kawan semua yang punya pandangan. Ya, saya kira sebagian besar pengurus DPP itu punya pandangan yang sama. Ini harus diletakkan persoalan ini pada cara-cara yang kita anggap baik. Nah, usulan oleh tim terkait rekomendasi yang kita sampaikan itu adalah cara yang paling baik buat semuanya, buat Pak Novanto dan juga buat Partai Golkar. Apakah sekarang kemudian persiapan pleno nih, persiapan pleno artinya apakah sudah ada gambaran kira-kira yang akan menjadi PLT, siapa nantinya atau nanti saja itu dipikirkan?
kita selesaikan satu-satu dulu. Kita belum pernah bicara siapa yang menjadi PLT karena kita nggak mau masuk pada praktisnya. Yang paling penting hari ini adalah secara substansi rekomendasi dari tim itu kita berharap itu bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, baik. Semua demi kebaikan Partai Golkar ke depan, gitu ya, Bang Andi Sinulinga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu besok perkembangan. Saya kira itu kata kuncinya. Terima kasih Putri. Ya, terima kasih.